Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkesya Aulia dengan NIM 25044111206, Prodi Informatika kelas 2I. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan cara menjalankan MySQL di CMD. Langkah pertama adalah kita buka aplikasi Exam. Setelah Exam terbuka, pada bagian Apache, kita klik Start. Pada bagian MySQL, kita klik Start juga. Nah, jika berhasil, maka akan berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya, kita ke jendela Run dengan menekan tombol Windows R. Pada kolom Run, kita ketik CMD. Kita klik OK. Setelah CMD terbuka, kita masuk ke folder MySQL dengan perintah cd spasi c.2/exam/mysql/bin. Kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk di folder MySQL. Selanjutnya kita login ke MySQL dengan perintah mysql spasi -u root spasi -p. Kita enter. Nah, di sini kita diminta memasukkan password. Jika tidak menggunakan password, kita cukup tekan enter saja. Jika login berhasil, maka akan muncul prompt MariaDB atau MySQL yang menandakan kita sudah terhubung ke database server. Selanjutnya, kita akan membuat database baru. Kita gunakan perintah create spasi database. Nah, di sini kita ketik nama database yang ingin kita buat. Di sini saya pakai nama dengan NIM saya. Ketik titik koma, dan kita enter. Nah, jika muncul pesan query OK, maka database berhasil dibuat. Nah, untuk memastikan apakah database berhasil dibuat, kita gunakan perintah show spasi database. Kita pakai S, kemudian titik koma, kita enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Dapat dilihat pada daftar, di sini sudah ada nama database yang saya buat tadi. Setelah database dibuat, kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Kita gunakan perintah use spasi nama database yang ingin kita gunakan. Kemudian titik koma, kita enter. Jika berhasil, akan muncul pesan database change. Selanjutnya, kita akan membuat tabel. Kita gunakan perintah create spasi tabel. Pada bagian sini kita ketik nama tabel yang ingin kita buat. Kemudian buka kurung, kita enter. Pada bagian sini kita isi nama kolomnya. Ini saya kasih no dengan tipe data int, panjang karakternya 3. Di kolom no, di sini saya gunakan sebagai primary key. Jadi saya ketik di sini primary key. Kasih key. Jika masih ada yang ingin kita tambahkan, kita gunakan tanda koma. Kemudian kita enter. Sini saya kasih lagi nama, spasi dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 50, koma, kita enter lagi, NIM, tipe data varchar dengan panjang karakter 15, koma, kemudian alamat dengan tipe data varchar panjang karakter 50. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin kita tambahkan, sini tidak usah pakai lagi tanda apapun, kita langsung enter saja. Kemudian untuk mengakhirinya, kita gunakan tanda tutup kurung, kemudian titik koma. Kita enter. Jika muncul pesan query OK, maka tabel berhasil dibuat. Selanjutnya kita lihat tabel yang sudah kita buat tadi dengan perintah show spasi tables s, kemudian titik koma, kita enter. Nah, tabel yang kita buat tadi sudah berhasil dibuat. Untuk melihat isinya, kita gunakan perintah dsc. Sini kita ketik nama tabel yang kita buat tadi, itu mahasiswa. Kemudian titik koma, kita enter. Oke. Tabel yang kita buat tadi itu berisi ini semua dengan no sebagai primary key. Kemudian kita coba ubah struktur kolom. Ini saya coba ubah namanya
kita ketik alter spasi tabel, nama tabel yang ingin kita ubah. Ini mahasiswa. Kemudian kita enter. Kita ketik modify. Sini saya mau ubah bagian no. Saya mau tambahkan auto increment. Kita ketik no spasi int 3 kurung not null. Kita pakai not null di sini karena pada bagian no sudah ada primary key. Spasi auto increment artinya nilai pada kolom akan bertambah otomatis setiap kali data baru akan ditambahkan. Kemudian titik koma, kita enter. Oke, berhasil. Untuk memastikannya apakah sudah terubah atau belum, kita pakai perintah dsc mahasiswa, kemudian titik koma. Oke, dapat dilihat ini tidak ada, kemudian setelah diubah muncul auto increment. Selanjutnya saya mau ubah pada bagian no. Kita ketik alter spasi tabel dan mahasiswa, kita enter. Kita ketik change. Mau kita ubah, saya mau bagian no. Kita ketik ulang dulu no, kemudian nama barunya dengan tipe data int, panjang karakternya 3, titik koma, kita enter. Oke, berhasil. Kita lihat kembali, kita pastikan dengan perintah dsc mahasiswa, titik koma, kita enter. Oke, terubah. Selanjutnya saya mau ubah pada bagian tipe datanya. Kita ketik kembali alter spasi tabel mahasiswa, enter. Sini saya mau ubah pada bagian name. Saya mau ubah tipenya jadi int. Jadi kita ketik di sini modify. Kita spasi tick name. Dengan tipe data yang mau kita ubah int. Panjang karakternya 15. Kemudian titik koma, enter. Oke, berhasil. Kita lihat kembali dengan perintah dsc mahasiswa, titik koma, enter. Oke, berhasil. Selanjutnya saya mau ubah pada bagian length-nya atau panjang karakternya. Kita ketik kembali alter spasi tabel spasi mahasiswa, kita enter. Yang mau saya ubah itu alamat. Jadi kita ketik modify spasi alamat dengan tipe data varchar. Saya mau ubah panjang karakternya yang dari 50 ke 100. Klik 100, tutup kurung, kemudian titik koma, kita enter. Oke, berhasil. Kita lihat kembali dsc mahasiswa, titik koma, kita enter. Oke, terubah ya. Selanjutnya saya ingin menambahkan kolom di tabel mahasiswa. Kita ketik alter spasi tabel mahasiswa, enter. Untuk menambahkan kita ketik di sini add. Saya mau tambahkan nomor telepon. Kita ketik no underscore telepon dengan tipe data varchar, panjang karakternya 25. Kemudian titik koma, kita enter. Oke, berhasil. Kita lihat apakah bertambah atau tidak. Ketik dsc spasi mahasiswa, titik koma, kita enter. Oke, berhasil. Di sini saya mau tambahkan lagi. Saya ketik alter tabel spasi tabel spasi mahasiswa, enter. Kita ketik add. Saya mau tambahkan email spasi dengan tipe data varchar, panjang karakternya 30, titik koma, enter. Oke, berhasil. Kita lihat kembali, kita gunakan perintah ini lagi, dsc mahasiswa, titik koma, kita enter. Oke, berhasil. Selanjutnya kita coba hapus kolom. Kita ketik kembali alter spasi tabel mahasiswa, kita enter. Untuk menghapus kita ketik di sini drop kolom. Saya mau hapus yang bagian email. Kita ketik email.
kemudian titik koma, kita enter. Oke, berhasil. Kita pastikan kembali. Titik koma, kita enter. Oke, terhapus. Selanjutnya, saya mau input data ke dalam tabel. Ini kita ketik insert spasi into tabel mahasiswa, titik mahasiswa. Spasi, sini kita mau isi yang pada bagian ini. Kita ketik semua ini, kita sesuaikan. Ketik nomor, koma, spasi, nama, koma, spasi, NIM, koma, spasi, alamat, koma, spasi, no underscore telepon, tutup kurung, kemudian kita enter. Sini kita ketik values, spasi, dalam kurung, kita ketik nomor 1, koma, tanda kutip, saya ketik sini nama saya, Nur Keisha, tanda kutip, kemudian koma lagi, tanda kutip lagi, kita isi NIM 250441206, tanda kutip lagi, kemudian tanda koma, tanda kutip, kita kasih tanda kutip di setiap isinya ini, alamat atau UT, tanda kutip, kemudian koma, tanda kutip lagi, kita ketik sini nomor telepon 0823, tanda kutip, kemudian tutup kurung. Kemudian di sini saya mau tambahkan lagi, saya pakai tanda koma, kemudian kita enter. Untuk yang kedua kalinya kita tidak usah pakai lagi values, langsung saja kita ketik tanda buka kurung, kemudian 2, koma, tanda kutip, Budi, tanda kutip, koma, tanda kutip, dengan NIM 2504411, tanda kutip, kemudian koma, kita lagi tanda kutip, dengan alamat Malili, tanda kutip, kemudian koma, tanda kutip lagi, kita isi nomor telepon, kemudian tanda kutip, tutup kurung, kita koma lagi, dan saya lagi mau tambahkan, jadi buka kurung, ketiga, koma, tanda kutip, akbar, tanda kutip, koma, tanda kutip, NIM-nya 250441123, tanda kutip, kemudian koma, tanda kutip lagi, alamatnya di Mampu, tanda kutip, kemudian koma, tanda kutip lagi, kita isi nomor teleponnya, tanda kutip, kemudian tutup kurung. Karena di sini sudah tidak ada lagi yang mau saya tambahkan, jadi kita pakai titik koma, kemudian enter. Oke, berhasil. Kita lihat dengan perintah select, tanda bintang, spasi, from mahasiswa. Dan titik koma, kita enter. Oke, ada. Sini saya mau ubah lagi data di dalam tabel ini. Kita ketik update mahasiswa, tabel mahasiswa. Kemudian enter. Set. Saya mau ubah pada bagian alamat, jadi kita ketik di sini alamat. Kita sesuaikan, kemudian sama dengan spasi, tanda kutip. Saya mau ubah jadi Makassar. Tanda kutip, kemudian enter, kemudian kita ketik where, spasi, nama, yang mau saya ubah alamatnya itu bagian Akbar, jadi kita ketik di sini Akbar, kita ketik dulu sama dengan spasi, tanda kutip, Akbar, tanda kutip, kemudian titik koma, enter. Oke, berhasil. Nah, kita lihat kembali apakah terubah atau tidak. Kita ketik select, spasi, tanda bintang, spasi, from, spasi, mahasiswa, titik koma, kita enter. Oke, terubah ya. Jadi Akbar, alamat di Mampu terubah menjadi Makassar. Kemudian di sini saya coba ubah menghapus data. Kita ketik delete from mahasiswa, enter, where,
kasih nama. Saya mau hapus yang bagian Budi, jadi kita ketik sini, kita ketik dulu sama dengan spasi, tanda kutip, kemudian Budi, tutup tanda kutip, kemudian titik koma, kita enter. Oke, berhasil. Kita lihat kembali, select, kasih tanda bintang, spasi, from, spasi, mahasiswa, titik koma, kita enter. Oke, berhasil, terhapus ya. Pada bagian ubah data dalam tabel, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama itu, kita jangan menjalankan update tanpa where, karena semua baris dapat berubah. Kemudian kita jangan menjalankan delete tanpa where, karena semua data dalam tabel akan terhapus. Kemudian sebelum menjalankan update dan delete, periksa data target terlebih dahulu menggunakan select dengan kondisi where yang sama. Demikian video penjelasan saya tentang bagaimana menjalankan MySQL di CMD. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.